Thank you buat Pastor Tim, Pastor Indri, buat Pastor Benny, Pastor Ria, dan seluruh gembala pemimpin yang lainnya untuk kesempatan yang luar biasa. Hari ini saya tidak akan mengajar, tetapi kita akan sama-sama belajar. Katakan sama-sama belajar. Kita akan sama-sama belajar bagaimana kita dapat bertumbuh sebagai victorious warrior. Bagaimana kita dapat mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Kemarin kita minggu lalu sudah sama-sama belajar bagaimana kita harus salah satunya untuk bertumbuh sebagai victorious warrior. Kita harus punya personal relationship with God. Kita harus intim dengan Tuhan. Salah satunya dengan saat teduh. Hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita sebagai victorious warrior-nya Tuhan, sebagai pemimpin-pemimpin rohani yang luar biasa, kita harus mengalami pertumbuhan rohani. Jangan sekedar kita sebagai pemimpin rohani, kita sebagai gembalaku, kita sebagai pengerja, kita sebagai gembala, kita sebagai hamba Tuhan, sebagai guru, pengajar, kita cuman stuck aja dengan kerohanian kita yang ada. Yang penting kita ke gereja, yang penting kita melayani Tuhan, yang penting kita beribadah, yang penting kita melakukan hal-hal ibadah yang lainnya. Tetapi yang Tuhan mau bukan hanya kita beribadah, kita melayani, kita ke gereja, kita mengikuti Miracle Institute, tetapi Tuhan mau kita mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Yang mau mengalami pertumbuhan rohani yang dahsyat, boleh lambaikan tangannya, amin. Oleh sebab itu minggu ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita sebagai leaders untuk mengalami victorious spiritual growth. Kita mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Gak hanya stuck, gak hanya stagnan, gak hanya stay di mana kita berada, tapi kita meningkat. Semakin lama kita semakin bertumbuh rohani kita, semakin dewasa rohani. Seperti tadi lagunya Take Me Higher, Draw Me Deeper, semakin dalam keintiman dengan Tuhan, semakin tinggi kita akan mengalami pertumbuhan rohani bersama dengan Tuhan. Di sini yang adalah pemimpin-pemimpin yang luar biasa, boleh angkat tangannya, amin. Mungkin Anda adalah seorang gembalaku, mungkin Anda adalah seorang kabit, mungkin Anda adalah gembala. Ayo, hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita mengalami victorious spiritual growth. Kita bukan hanya menjadi pemimpin-pemimpin yang berkemenangan, tetapi kita mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Yang percaya sama-sama tangan, amin. Nah, sebelum kita lanjut, ada satu pesan yang penting yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekarang, bahwa dalam kekristenan ada yang namanya paradoks. Nah, saya akan share video, semoga bisa ini menjadi latar belakang, menjadi dasar bagi pertumbuhan rohani kita. Seringkali kita sebagai orang percaya, kita sebagai pemimpin rohani, kita sudah merasa paling hebat, paling dewasa rohani, paling jago, paling rohani, paling dipakai Tuhan. Tapi kita gak sadar bahwa ternyata masih ada hal-hal dalam hidup kita yang kita perlu berubah, kita perlu dikoreksi, kita perlu kembangkan supaya kita bisa semakin serupa dengan Tuhan. You want to know the paradox of the Christian life? It's this. As I go on with Christ, the moment I was converted, I see something of the holiness of God. I see something of my own sin. It creates something of a brokenness in me and a need of Christ. But it's not a brokenness unto despair, because I see Christ and He supplies my needs. And so sorrow turns to joy. As I walk in the Christian life, the older and older I get, the more I see God, the more sin I see, the more broken I am, yet the more I see of Christ, and so the greater my joy. And so it's this paradox that in the end, you're more broken than you've ever been before. You see more of your sin than you've ever seen before, and yet you're rejoicing more than you ever did before, because you're seeing more of Christ than ever before. Jadi Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa semakin kita bertumbuh rohaninya di dalam Tuhan, mungkin kita akan menyadari dalam perjalanan kita dengan Tuhan, dalam walk kita dengan Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari dengan Tuhan, kita sadari bahwa banyak
dosa yang kita masih lakukan. Mungkin ada hal-hal yang kita masih belum sempurna. Tetapi semakin kita menyadari betapa berdosanya kita, semakin kita sadari betapa dahsyatnya, hebatnya Tuhan dalam hidup kita, dan semakin kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Dikatakan the more we grow in Christ, the more sin we see, then the more broken we are. But the more we see Christ, and the greater joy we have. Semakin kita bertumbuh rohaninya di dalam Kristus, semakin banyak dosa yang kita akan lihat, dan semakin hancur, semakin rusak yang kita sebagai pribadi rasakan. Tetapi semakin kita melihat Kristus, dan semakin besar sukacita yang kita akan alami. Jadi kalau kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai pemimpin rohani, kita merasa paling hebat, paling jago, paling dewasa rohani, paling kudus. Artinya kita nggak mau terus-menerus berubah. Kita nggak mau terus-menerus semakin serupa dengan Kristus. Hari ini kalau mungkin ada pemimpin rohani, ada gembala, mungkin ada pengerja yang sudah merasa paling rohani, merasa paling dewasa rohani, ayo kita sadar bahwa semakin kita bertumbuh di dalam Kristus, Tuhan akan semakin memperlihatkan, menyingkapkan dosa-dosa yang kita masih lakukan. Dan semakin kita sadari betapa hancurnya kita, dan semakin kita melihat Kristus, dan semakin besar sukacita yang kita akan rasakan. Jadi hari ini kita punya hati yang rendah hati. Saya selalu belajar dari gembala pembina kita, pendeta pembina kita, Opa Niko, yang selalu mengajarkan bahwa harus punya hati yang mau selalu bertobat. Pastor Niko aja yang sudah dipakai Tuhan dengan dahsyat masih selalu tanya sama Tuhan, minta Tuhan perbaiki, minta Tuhan koreksi, mau selalu bertobat setiap hari. Bagaimana dengan kita? Kalau kita mau mengalami pertumbuhan rohani di dalam Tuhan, dimulai dengan hati yang rendah hati, menyadari betapa berdosanya kita, menyadari kekurangan kita, menyadari kelemahan kita, dan kita mau menjadi semakin serupa dengan Kristus. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Nah, kita sama-sama buka di dalam Kolose 2 ayat 6-7. Kolose 2 ayat 6-7. Kita sama-sama bacakan walaupun di mute dengan penuh semangat. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpahkan. Kita memiliki berani di dalam Tuhan. Kita harus pastikan hidup kita tetap di dalam Tuhan, berakar di dalam Tuhan, dibangun di atas Tuhan. Kita harus live in Him, rooted in Him, and built up in Him. Sama seperti pohon, kalau kita mau mengalami pertumbuhan rohani, kita harus berakar di dalam Tuhan. Kita harus hidup di dalam Tuhan. Kita harus dibangun di atas Tuhan. Maka kita tidak akan tergoyahkan. Kita tidak akan tergoyahkan oleh masalah pergumulan yang ada, karena kita kuat di dalam Tuhan. Kita akan terus bertumbuh, menghasilkan buah yang lebat, dan kita dapat memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Bapak Ibu Saudara, ketahuilah bahwa Christianity isn't a religion. It's a relationship with God through Jesus Christ. Christianity isn't a religion. It's a relationship with God through Jesus Christ. Kekristenan bukanlah agama, tetapi hubungan kita dengan Tuhan melalui Yesus Kristus. Ini yang membedakan kita dengan agama-agama yang lainnya. Kalau agama yang lainnya hanya sekedar agama, ada hal yang harus dilakukan A sampai Z supaya semoga mudah-mudahan diselamatkan. Tapi dalam kekristenan ini bukanlah suatu agama, tetapi relationship. Sama-sama katakan relationship. Jadi kalau kita mau mengalami victorious spiritual growth, kita mau mengalami pertumbuhan rohani di dalam Tuhan, kita harus mulai dengan hubungan. Di sini kalau mungkin ada yang sudah menikah, pasti nggak mungkin pas kenal ketemu langsung ajak menikah. Pasti ada proses yang panjang. Pertama dimulai dari perkenalan, dimulai dari pertemanan, persahabatan, terus mulai komitmen, mulai masuk ke dalam masa pacaran, mulai masuk ke dalam lamaran, jadi tunangan, sampai akhirnya masuk ke dalam pernikahan. Bahkan setelah menikah pun prosesnya masih panjang. Tidak selalu cocok, tidak selalu harmonis, tetapi harus saling mencocokkan. Karena
relationship itu adalah proses yang panjang. Kalau kita mau mengalami pertumbuhan rohani di dalam Tuhan, kita harus mulai dengan relationship. Harus mulai dengan hubungan. Sama-sama katakan hubungan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Pastikan hari ini kita sadari bahwa Tuhan, aku mau Tuhan memperdalam hubunganku dengan Engkau. Tuhan, aku mau Tuhan lebih dalam lagi, lebih intim lagi dengan Engkau. Tuhan, aku mau Tuhan semakin mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Karena kalau kita mau bertumbuh kerohanian kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ayo kita sama-sama sadari, sama-sama kita responi, sama-sama kita lakukan, kita sama-sama membangun hubungan kita di dalam Tuhan. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. What God wants most from you is a relationship. What God wants most from you is a relationship. Yang Tuhan paling mau dari kita, dari saudara dan saya, dari Bapak Ibu Saudara adalah hubungan. Tuhan gak mau pelayanan kita sekedar persembahan yang kita berikan, sekedar uang kita, sekedar harta kita, sekedar talenta kita, sekedar kemampuan kita. Yang Tuhan mau lebih dari segalanya adalah hubungan, relationship. Pastikan kita mempunyai hubungan dengan Tuhan. Pastikan kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Pastikan kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Maka kita akan mengalami spiritual growth. Kita akan bertumbuh kerohanian kita di dalam Tuhan. Karena kita mempunyai hubungan yang dekat, hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang mau terus-menerus membangun hubungan dengan Tuhan, boleh lambaikan tangannya, amin. Kita sama-sama buka di dalam 1 Tesalonika 5 23-24. 1 Tesalonika 5 ayat 23-24. Kita akan sama-sama bacaan dengan penuh semangat. 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Jadi kalau kita mau mengalami pertumbuhan rohani di dalam Tuhan, kita harus sadari bahwa tubuh kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Di sini tidak dikatakan bahwa semoga rohmu terpelihara sempurna atau semoga jiwamu terpelihara dengan sempurna. Bukan hanya sekedar semoga tubuhmu terpelihara dengan sempurna, tetapi semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Jadi sebagai orang Kristen, sebagai pemimpin rohani, sebagai pengerja, sebagai anak Tuhan, ayo pastikan roh, jiwa, dan tubuh kita dibangun sepenuhnya, terpelihara sepenuhnya, dan kita sama-sama mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, yang membangun kita punya spiritual health di dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu sama-sama kita melihat bahwa dalam kehidupan kita, manusia terdiri dari body, soul, and spirit. Tubuh, jiwa, dan roh. Body yaitu soma, soul yaitu suke, dan spirit yaitu pneuma. Kita bukan hanya terdiri dari tubuh, kita bukan hanya terdiri dari jiwa, tetapi kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Pastikan hari ini kita menyadari kita harus menjaga, bukan hanya menjaga kesehatan tubuh kita, bukan hanya menjaga kesehatan mental kita, tapi juga menjaga kesehatan rohani kita. Nah, yang pertama adalah physical health. Nah, di sini adakah Bapak Ibu Saudara yang sering berolahraga? Boleh angkat tangannya jujur. Yang sering olahraga, mungkin sering angkat beban di rumah, mungkin sering nge-gym, sering jalan pagi, sering naik sepeda, sering main bulu tangkis. Boleh angkat tangannya. Nah, kita melakukan semua aktivitas olahraga untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Sejujurnya, untuk terus kita menjaga kesehatan tubuh kita harus konsisten berolahraga. Kalau awalnya kita jarang berolahraga, sekali kita olahraga pasti malas, pasti berat, pasti badannya langsung sakit-sakit, pegel-pegel semuanya. Tapi kita harus terus konsisten supaya tubuh kita sehat.
Oleh sebab itu, saya sedikit sharing aja. Pak Tim itu sering kemana-mana, sering bawa barbel gitu untuk angkat beban di mobil, di gereja, di rumah, terus angkat beban supaya terus sehat. Bahkan seringkali kadang-kadang kita lagi pergi ke luar kota pun selalu cari gym, cari tempat untuk terus jaga kesehatan tubuhnya sehat. Nah, ini pentingnya kita menjaga tubuh kita sehat supaya kita tidak jatuh ke dalam sakit penyakit, supaya kita sehat, supaya kita panjang umur. Tapi bukan hanya ada physical health, tetapi juga ada mental health. Hari-hari ini selama pandemi ini, beberapa tahun yang lalu ini, kita mengalami masa-masa mungkin kita ngerasa down, mungkin kita sempat ngerasa stres, mungkin kita sempat ngerasa galau, mungkin kita sempat ngerasa susah untuk terus semangat. Ini berkaitan dengan mental health kita, dan mental health ini akan mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Jadi penting untuk menjaga kesehatan mental kita. Tapi lebih dari segalanya, bukan hanya kita harus menjaga kesehatan tubuh, kesehatan mental, tapi kesehatan rohani kita. Ini yang paling penting, karena kesehatan rohani kita akan menentukan kita akan masuk surga atau masuk neraka. Ini akan menentukan kekekalan. Dan kesehatan rohani kita yang akan terus-menerus menjaga bukan hanya rohani kita sehat, tapi tubuh kita sehat dan jiwa kita sehat. Jadi bagaimana cara kita menjaga, membangun, mengalami pertumbuhan rohani, mengalami spiritual health, how to have a healthy spiritual life. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, adalah spiritual check up. Sama-sama katakan spiritual check up. Di sini kalau kita yang pernah merasa sakit, pasti kita datang ke dokter. Kalau misalkan tiba-tiba tenggorokan kita serak, tiba-tiba tenggorokan kita sakit, mungkin tiba-tiba kita pilek, hidung kita mampet, mungkin kita tiba-tiba jadi demam, kita pasti langsung lakukan yang namanya check up. Kita datang ke dokter, kita tanya, "Dok, aku punya gejala ini. Tenggorokannya sakit, rasa demam, mungkin gak enak badan, masuk angin, apa sih? Aku sedang sakit apa?" gitu. Pasti dokternya cek satu-satu, cek derajat kita, cek tenggorokan kita, cek tubuh kita, supaya bisa diberikan obat yang tepat untuk mengobati tubuh kita yang sakit. Sama juga dengan kita yang sedang mengalami sakit penyakit, kita datang ke dokter, minta untuk dilakukan check up. Dalam kehidupan rohani kita, kalau kita mau mengalami pertumbuhan rohani, pertama adalah spiritual check up. Kita harus cek kerohanian kita. Berapa sehat kerohanian kita? Ada hal-hal dalam hidup kita yang mungkin kita boleh menjadi leader, mungkin kita boleh jadi gembala cool, mungkin kita boleh jadi gembala, mungkin kita boleh menjadi pengerja sebagai worship leader. Tapi kalau ada hal-hal dalam hidup kita yang tidak mengalami kerohanian yang sehat, kita harus cek, kita harus perbaiki, kita harus bertobat dan minta Tuhan untuk memulihkan kita. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama belajar. Ada 10 tanda rohani kita sehat. Ada 10 tanda rohani kita sehat. Jadi selagi kita akan sama-sama belajar, ayo kita buka hati kita, minta Roh Kudus koreksi kita, minta Roh Kudus ingatkan kita, minta Roh Kudus tegur kita, punya hati yang rendah hati. Saya juga belum sempurna, kita masih sama-sama belajar. Tapi kita sama-sama sadari bahwa Tuhan, aku mau Tuhan cek kerohanianku. Tuhan, aku mau berubah Tuhan. Tuhan, aku mau dipulihkan Tuhan. Tuhan, aku mau semakin sehat rohaninya. Nah, yang pertama adalah, apakah saudara haus dan lapar akan Tuhan? Apakah saudara haus dan lapar akan Tuhan? Kalau kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita beribadah, kita melayani Tuhan hanya sekadar rutinitas, kita tidak lagi rasa haus, kita tidak lagi rasa lapar akan Tuhan, maka ada something yang wrong dalam hidup kita. Ada something yang wrong dalam kesehatan rohani kita. Kunci pertama, orang yang punya kesehatan rohani yang sehat adalah haus dan lapar akan Tuhan. Haus dan lapar akan Tuhan. Ayo kita cek diri kita, seberapa haus dan lapar kita akan Tuhan.
Kita datang ke gereja, yang penting kita melayani. Kita melayani sebagai worship leader, melayani sebagai usher, melayani sebagai pendoa, melayani sebagai multimedia. Yang penting datang, melayani, pulang, udah selesai. Atau kita datang dengan penuh kehausan, datang dengan penuh kelaparan, kita rindu, kita semangat untuk berjumpa dengan Tuhan, kita rindu mengalami hadirat Tuhan, rindu menerima firman Tuhan, rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita mengalami kesehatan rohani yang sehat, kita pasti haus dan lapar akan Tuhan. Kalau misalkan contohnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita lagi lapar, misalkan jam 9, jam 10 kita lagi lapar, tapi belum makanan siang kita belum tersedia, apa yang kita lakukan? Kita pasti nyemil. Kita cari snack apa nih yang ada, snack apa nih yang bisa ganjel gitu. Mungkin makan biskuit, mungkin makan roti, mungkin makan kue. Hanya snack yang bisa mengganjel perut kita supaya nanti kita bisa makan siang. Kalau kita udah ganjel, contohnya kalau kita lapar, kita ganjel dengan snack, dengan roti, dengan kue, dengan biskuit gitu kan. Pertanyaannya, jam 12 kita masih lapar nggak? Pasti kita udah gak lapar lagi, karena kita udah penuhi perut kita dengan snack, dengan chips, dengan ciki, dengan biskuit, dengan kue, dengan roti. Jadi perut kita tidak lagi lapar. Sering kali Bapak Ibu Saudara, kita penuhi hati kita dengan hal-hal dunia, kita penuhi dengan kepuasan dunia, kita penuhi dengan kenikmatan dunia, kita penuhi dengan sosial media, dengan TikTok, dengan Instagram, dengan YouTube, dengan film, dengan drama Korea gitu kan. Atau kita penuhi dengan kenikmatan dunia. Ibu-ibu mungkin sering shopping, jalan-jalan, scroll Tokopedia, Shopee, beli-beli dan yang lain-lainnya gitu kan. Atau mungkin dengan nongkrong dengan teman, atau dengan jalan-jalan, traveling. Sering kali kita penuhi kekosongan dalam hati kita dengan hal-hal dunia. Dampaknya adalah ketika kita ke gereja, ketika kita ibadah, ketika kita menyembah Tuhan, kita gak lagi haus dan lapar akan Tuhan. Kita udah penuhi dengan hal-hal dunia. Hari ini ayo kita sama-sama bertobat. Kita punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Yang mau terus haus dan lapar akan Tuhan, katakan amin. Mazmur 42:2 katakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Biarlah kita merindukan Tuhan lebih dari segalanya, lebih dari kenikmatan dunia, lebih dari kepuasan dunia, lebih dari hawa nafsu kita. Kita rindukan Tuhan lebih dari segalanya. Itu adalah tanda kita punya kerohanian yang sehat. Dan kita harus terus-menerus haus akan Tuhan. Sering kali kita puas setelah kita terima urapan, terima impartasi, kita puas. Wah, hari ini udah diurapi Tuhan, minggu ini udah dijamah Tuhan, udah diurapi oleh melalui Pastor Tim, Pastor Indri, udah dijamah Tuhan, udah rasa segar kembali. Kita gak lagi haus, kita gak lagi lapar akan Tuhan. Kita puas dengan apa yang ada. Tapi Tuhan mau kita terus menerus, setiap hari, setiap saat, terus haus dan lapar akan Tuhan, supaya kita semakin lama semakin dipenuhi, semakin dipenuhi, semakin dipenuhi oleh hadirat Tuhan, semakin dipenuhi dengan Roh Kudus, semakin dipenuhi dengan kepenuhan akan Tuhan. Maka hidup kita akan diubahkan setiap hari, karena kita penuh dengan Roh Kudus. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara adalah, apakah hidup saudara makin dikuasai firman? Apakah hidup saudara makin dikuasai oleh firman? Bukan hanya kita harus haus dan lapar akan Tuhan, hidup kita harus dikuasai oleh firman. Artinya kita bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kita sebagai leaders, kita sebagai pengerja, kita sebagai gembala, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Apakah hidup kita sudah dikuasai oleh firman Tuhan? Seringkali kita hanya sekedar saat teduh cuman untuk nyetor gitu. Yang penting hari ini udah saat teduh, udah baca, ini remanya udah lapor ke grup, supaya gak ditanyain oleh koordinator, gak ditanyain oleh gembala. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah hanya sekedar baca firman Tuhan? Kalau kita masih bergumasi
berjuang. Ayo kita semangat. Hidupku, Tuhan pimpin hidupku supaya aku menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jadi bagaimana cara kita dikuasai oleh firman Tuhan? Pertama adalah mendengarkan firman Tuhan. Seberapa di sini yang sudah rutin saat teduh, boleh angkat tangannya. Seberapa yang belum rutin saat teduh dan mau komitmen untuk rutin saat teduh, boleh angkat tangannya. Biar malaikat Tuhan yang mencatat nama-nama yang ada. Kalau kita mau dikuasai firman Tuhan, dimulai dengan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita sama-sama sempatkan waktu kita. Kita bukan menyisakan waktu kita, tetapi kita menyisihkan waktu kita mendengarkan firman Tuhan. Kedua, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ketiga, mengerti firman Tuhan. Dan keempat, hidup dalam firman Tuhan. Kalau kita sudah mendengar, kita sudah merenungkan, kita sudah mengerti dan sudah menghidupi firman Tuhan, maka hidup kita akan dikuasai oleh firman Tuhan. Dampaknya adalah perkataan kita, pikiran kita, perasaan kita, perbuatan kita akan dipimpin oleh firman Tuhan. Mungkin yang dulunya kita mudah emosi, kita mudah kesal, kita mudah marah, firman Tuhan yang akan menguasai hidup kita. Kita belajar untuk sabar, kita belajar untuk mengalah, kita belajar untuk responding, untuk belajar sabar terhadap situasi kondisi yang ada. Ayo pastikan hidup kita dikuasai oleh firman Tuhan. Cara kita dikuasai firman Tuhan adalah melalui saat teduh. Minggu lalu kita sudah sama-sama belajar bagaimana cara kita terus membangun kehidupan kita dengan cara kita terus-menerus punya kebiasaan bersaat teduh. Dampaknya adalah luar biasa. Orang yang membaca Alkitab 4 kali dalam seminggu akan mengalami peningkatan dalam kerohanian mereka. Rasa kesendirian mereka akan turun 38%. Rasa emosi mereka turun 32%. Rasa kepahitan mereka turun 40%. Keterikatan terhadap minuman keras turun 57%. Perasaan stuck atau stagnan secara rohani turun 60%. Kecenderungan untuk berdosa, untuk menonton pornografi turun 61%. Kecenderungan untuk memberitakan Injil, untuk menjadi saksi naik 200%. Kecenderungan untuk memuridkan orang lain, memuridkan lingkungannya ada naik 238%. Jadi ayo pastikan kita sama-sama belajar, saudara dan saya, untuk terus punya kehidupan saat teduh di dalam Tuhan yang rutin, yang konsisten. Yang percaya sama-sama katakan amin. Nah, yang ketiga adalah Bapak Ibu Saudara, apakah saudara makin mengasihi sesama? Makin mengasihi sesama bukan hanya kita mengasihi pasangan kita, suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, tapi mengasihi orang yang menyakiti kita, mengasihi orang yang melukai kita, mengasihi musuh kita, mengasihi orang yang mengecewakan kita. Kalau kita punya kerohanian yang sehat, kita dapat belajar mengasihi sesama kita, karena hidup kita, hati kita sudah penuh dengan kasih-Nya Tuhan. Jadi ayo kita sebagai pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, sebagai leaders, belajar mengasihi sesama kita, mengasihi sesama pengerja, mengasihi sesama jemaat, mengasihi jiwa-jiwa, karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, apakah saudara makin peka terhadap kehadiran Tuhan? Apakah saudara makin peka terhadap kehadiran Tuhan? Kita sebagai orang percaya, kita harus sadari bahwa Tuhan itu omnipresent. Di mana-mana, kapan saja Tuhan itu hadir. Minggu lalu saya baru sharing ketika diberikan kesempatan untuk khotbah bahwa Tuhan itu omnipresent. Kita bisa rasakan hadirat Tuhan di mana saja, kapan saja. Sedikit ilustrasi adalah, kalau mungkin Bapak Ibu Saudara mengenal pribadi Ibu Indri gitu kan, Pastor Indri tuh dimanapun selalu was-was, selalu hati-hati yang namanya dengan AC. Jadi kalau di gereja kami sebelum naik mimbar, sebelum mau khotbah, selalu pastiin AC di atas mimbar dimatiin.
Kalau kita lagi nongkrong, kita ngopi, misalkan kita lagi nyantai, lagi ngopi di kafe, selalu Bu Indri cari bangku yang nggak kena AC, nggak kena angin. Kalau misalkan ada AC, ada angin, langsung cari posisi yang lain, bangku yang lain. Kadang-kadang kita bisa pindah bangku, bisa berkali-kali cari tempat yang nggak kena AC. Waktu itu bahkan ketika restorannya sepi, nggak ada orang, sempat kita minta untuk AC-nya dimatiin. Karena Bu Indri peka banget dengan namanya AC, dengan angin gitu. Bahkan suatu saat ketika lagi ngopi bareng Bu Indri, karena sedikit kesal gitu, sempat ngomong gitu, "Mami, kita harusnya bukan peka dengan AC, tapi kita peka dengan hadirat Tuhan gitu." Karena dimana-mana selalu was-was dengan yang namanya AC. Jangan sampai kena AC, jangan sampai masuk angin. Tidak tahukah saudara bahwa hadirat Tuhan ada di mana-mana? Pertanyaannya adalah bukannya apakah ada hadirat Tuhan dalam hidup kita, tapi apakah kita peka akan kehadiran Tuhan? Engkau yang sedang kuliah, engkau yang sedang bekerja, engkau yang sedang pelayanan, ketika dalam perjalanan, lagi di mobil, lagi di motor, lagi di kendaraan umum, transportasi umum, kita tetap bisa rasa hadirat Tuhan. Kita tetap bisa connect dengan Tuhan. Ketika kita lagi, ibu-ibu lagi cuci piring, lagi masak, bapak-bapak lagi olahraga, lagi nge-gym, lagi sepedaan, dimanapun, kapanpun, hadirat Tuhan itu ada. Pertanyaannya adalah apakah kita peka terhadap kehadiran Tuhan? Kalau kita punya kerohanian yang sehat, kita terus peka terhadap kehadiran Tuhan. Tidak tergantung dengan situasi, kondisi, tidak tergantung oleh orang lain. Seringkali jujur atau jujur, kita kalau di dalam gereja ibadah, kita seringkali tergantung oleh orang lain. Wah, kalau WL-nya ini hadirat Tuhannya biasa aja, nggak naik suasananya. Musiknya juga kok nggak ngangkat sih gitu. Kok kalau yang keyboardnya dia kok kurang ngalir, atmosfernya kurang dapet gitu. Kok kalau yang khotbah bapak itu, ibu itu kok gak rasa hadirat Tuhan ya, kok rasanya biasa aja gitu. Seringkali kita tergantung oleh orang lain. Tapi kalau kita punya kerohanian yang sehat, siapapun WL-nya, siapapun pemusiknya, siapapun pengkhotbahnya, apapun lagunya, kita tetap terus dapat peka terhadap kehadiran Tuhan. Yang mau terus memiliki kepekaan terhadap hadirat Tuhan, boleh sama-sama katakan amin. Apakah saudara pernah tidak rasa apa-apa saat menyembah? Jujur Bapak Ibu Saudara, pernahkah Bapak Ibu Saudara ketika memuji menyembah Tuhan nggak rasa apa-apa, rasa kosong, rasa kering? Pernahkah kita cuma rasa biasa-biasa aja? Pertanyaannya, saat kita menyembah Tuhan, yang kita kejar emosinya atau Tuhannya? Banyak orang Kristen menyembah Tuhan mengejar emosinya. Kalau ketika menyembah Tuhan gak nangis, rasanya ada yang kurang gitu. Kalau menyembah Tuhan gak merinding, rasanya ada yang kurang. Kalau lagi altar call, didoain gak rebah, gak jatuh, rasanya belum dilawat Tuhan. Pertanyaan ini kita kejar perasaannya, kejar emosinya, kejar sensasinya, atau kejar Tuhannya. Kalau kita kejar Tuhan, walaupun mungkin kita nggak sampai nangis di lawat Tuhan, mungkin kita nggak sampai merinding, mungkin kita nggak sampai jatuh rebah, kita tetap bisa rasakan hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan tidak bisa hanya sekedar dibatasi perasaan merinding, perasaan menangis, jatuh, laughing in the spirit. Tetapi hadirat Tuhan adalah ketika kita dalam hadirat Tuhan, kesadaran akan hadirat Tuhan, everywhere, every time, with everyone, even when you're alone, Tuhan juga hadir. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yang kelima Bapak Ibu Saudara adalah apakah saudara makin peduli akan kebutuhan rohani dan jasmani sesama? Kalau kita sudah dewasa rohani, kita sebagai pengerja, kita sebagai pemimpin rohani, kita sebagai gembalaku, kita sebagai kabit, sebagai adep, sebagai gembala, kita pasti peduli akan kebutuhan rohani dan jasmani sesama. Ciri orang yang belum bertumbuh rohaninya adalah self-centered, egois, hanya memikirkan perasaannya sendiri, kemauannya sendiri. Kalau misalkan gak dijatuh, langsung merasa, langsung komplain, langsung kok hari ini minggu ini saya tidak dijatuh ya, kenapa ya gitu, kenapa nggak ditugaskan, ada sesuatu yang salah kah gitu. Atau mungkin ketika
orang yang masih egois ketika melayani Tuhan, ada gesekan, ada orang yang mungkin menyinggung kita, mungkin ada orang yang mungkin mengeluarkan kata-kata yang mungkin bisa menyakiti kita, kita langsung sensitif, kita langsung terpengaruh apa kata orang. Tetapi orang yang sudah dewasa rohani gak lagi memikirkan kepentingan dirinya sendiri, gak lagi memikirkan kemauannya sendiri, gak lagi egois, self-centered, tetapi peduli akan kebutuhan rohani dan jasmani sesama. Kalau mungkin ada orang sesama pelayan Tuhan yang kita mengalami gesekan, mungkin dia menyakiti kita, atau mungkin dia mengeluarkan kata-kata yang mungkin bisa melukai kita. Kalau kita sudah dewasa rohani, kita bukan tersinggung, kita bukan kesal, kita bukan marah, tapi kita melihat kebutuhan rohani mereka. Oh, berarti mereka mungkin lagi struggle dan belum bertumbuh rohaninya. Berarti kita harus doakan mereka lebih lagi. Kita harus belajar untuk ngalah, karena kita harus peduli akan kebutuhan orang tersebut. Ayo kita belajar sebagai leaders di dalam Tuhan, peduli akan kebutuhan rohani dan jasmani sesama. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yang keenam, Bapak Ibu Saudara, adalah apakah saudara menaruh kesukaan menjadi mempelai Kristus? Apakah saudara menaruh kesukaan menjadi mempelai Kristus? Saya ingin bertanya di Zoom ini, siapa yang siap rapture? Boleh angkat tangannya. Siapa yang siap rapture hari ini? Benar, Bapak Ibu Saudara udah siap hari ini. Kalau kita menjadi orang yang menaruh kesukaan menjadi mempelai Kristus, kita harus selalu siap. Kapanpun Tuhan datang, kita sudah menjadi mempelai Kristus. Kalau kita masih bayi rohani, kita masih anak rohani, ketika Tuhan Yesus datang, kita belum tentu siap. Tapi kalau kita sudah menjadi dewasa rohani, kita akan menjadi mempelai Kristus. Kita bukan hanya menjadi orang Kristen biasa, anak rohani atau bayi rohani, tetapi kita dewasa rohani. Kita menjadi mempelai. Oleh sebab itu kita harus disciple to be bride. Bukan hanya menjadi anak Tuhan, tetapi menjadi murid Tuhan. Dan kita harus menjadi mempelai Kristus. Yang mau menjadi mempelai Kristus, sama-sama angkat tangannya, amin. Yang ketujuh, Bapak Ibu Saudara, apakah disiplin rohani makin penting bagi saudara? Kalau kita punya kerohanian yang sehat, pastikan kita terus konsisten melakukan disiplin rohani. Nanti di pelajaran selanjutnya kita juga akan membahas apa saja disiplin rohani yang kita lakukan sebagai orang percaya yang sudah mengalami spiritual growth. Yang kedelapan, masihkah saudara berduka karena dosa? Masihkah saudara berduka karena dosa? Bapak Ibu Saudara, siapa di sini yang pernah berdosa? Boleh angkat tangannya. Yang sering berdosa, yang banyak berdosa, Tuhan salibkan mereka, Tuhan. Mungkin sering kali kita merasa Tuhan kita banyak banget dosanya, kita sering jatuh bangun dalam dosa. Tapi kalau kita punya kerohanian yang sehat, kita pasti mengalami kepekaan terhadap Roh Kudus. Kita pasti berduka karena dosa kita. Kalau kita nggak lagi rasa bersalah, rasa berduka, rasa menyesal, something wrong. Kita udah kebal terhadap dosa. Biarlah kita terus punya kepekaan terhadap hidup kita, supaya ketika kita berdosa, kita langsung bertobat. Ketika kita melakukan hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, kita langsung sadar, minta Tuhan ampuni aku, Tuhan pulihkan aku. Karena masih ada pengampunan buat kita. Ayo, kita punya hati yang mau bertobat. Yang mau bertobat boleh katakan amin. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan bahwa jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari berbagai kejahatan. Kalau kita mengakui dosa kita, kita minta ampun, Tuhan setia dan adil akan mengampuni dosa kita. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara adalah, apakah kita mau bertobat? Ini yang membedakan antara Petrus dengan Yudas. Petrus menyangkal Yesus 3 kali, Yudas menjual Yesus. Dua-duanya menyesal, Petrus menyesal, Yudas menyesal. Tapi yang membedakannya adalah Petrus menyesal tetapi bertobat. Yudas menyesal, akhirnya menggantung diri. Kita mau jadi seperti siapa? Apakah kita seperti Yudas
Atau apakah kita seperti Petrus? Ayo, pastikan setiap kita di sini seperti Petrus. Ketika kita berdosa, kita langsung bertobat. Bukan hanya menyesal, tapi bertobat, mengalami perubahan 180 derajat metanoia. Bukan hanya 360 derajat, tapi 180. Kita berubah, meninggalkan kehidupan lama kita, meninggalkan dosa kita. Maka kita akan terus menjaga kerohanian kita sehat. Kalau masih ada dosa-dosa dalam hidup Bapak Ibu Saudara yang masih tersembunyi, masih tersimpan dalam hidup Bapak Ibu Saudara, mungkin dosa itu adalah dosa, mungkin kemarahan, emosi, kekesalan, iri hati, mungkin mudah tersinggung, kesombongan. Ayo, kalau kita mau mengalami pertumbuhan rohani, tinggalkan, lepaskan dosa kita, bertobat, dan Tuhan akan memulihkan kita, dan kita akan terus mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Kesembilan adalah, apakah saudara makin cepat mengampuni? Apakah saudara makin cepat mengampuni? Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, mengampuni itu susah atau gampang? Yang mengatakan susah boleh angkat tangannya. Yang mengatakan gampang boleh angkat tangannya. Atau susah-susah gampang, gampang-gampang susah. Mungkin secara manusia pasti susah. Kalau kita mengampuni, misalkan kita lagi bawa mobil, bawa motor, tiba-tiba ada yang nyerempet, ada yang nabrak kita, orang yang kita nggak kenal. Mungkin mengampuni mereka gampang, kita lepaskan pengampunan karena kita nggak kenal. Tapi kalau yang menyakiti kita, orang terdekat kita, suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, saudara kita, gampang atau susah? Seringkali kita masih ada ego gitu. Wah, kalau ini saya juga cerita karena saya juga pernah mengalami gitu. Ketika lagi mungkin ada perbedaan pendapat gitu, bukannya berantem secara fisik, tapi mungkin ada argumen dengan adik saya. Kadang-kadang susah untuk minta maaf karena ada ego gitu. Wah, sebagai kakak harusnya ada yang minta maaf dong, kok kakaknya yang minta maaf. Ada ego gitu. Tapi saya belajar untuk ayo minta maaf, ayo ngalah, ayo ampuni. Dan saya belajar untuk ngalah. Karena seperti yang Bu Indri juga sering katakan, Pak Tim juga sering katakan, yang waras yang ngalah. Jadi ayo, kalau kita mau mengalami pertumbuhan rohani, kita belajar untuk mengampuni. Karena pengampunan Tuhan akan memampukan kita untuk mengampuni orang yang pernah menyakiti kita, orang yang pernah mengecewakan kita, orang yang pernah melukai kita. Yang mau belajar mengampuni boleh kasih reaction, boleh lambaikan tangan, amin. Terakhir, yang ke-10, apakah saudara merindukan surga dan hidup bersama dengan Yesus? Kalau kita punya kerohanian yang sehat, pasti kita akan rindu akan surga, rindu untuk bersama dengan Tuhan Yesus. Pertanyaannya, kita mau masuk surga karena takut neraka, atau kita mau masuk surga karena kita mau bersama dengan Yesus? Banyak orang Kristen yang mau masuk surga hanya sekedar karena takut masuk neraka, supaya tidak masuk neraka, supaya tidak disiksa, supaya tidak dianiaya, tidak merasakan api neraka. Tapi mereka tidak merindukan untuk bersama dengan Tuhan Yesus. Ayo, kita sebagai orang percaya, kita merindukan surga karena kita rindu untuk hidup bersama dengan Yesus. Dosen saya pernah mengatakan bahwa surga bukan hanya bicara mengenai tempat. Seringkali kita bicara mengenai surga, tempat setelah kita dipanggil Tuhan. Ada surga dan neraka. Tapi surga bicara juga mengenai suasana. Ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus, itu adalah surga untuk kita. Ketika kita terpisah dari Tuhan Yesus, itu adalah neraka untuk kita. Jadi walaupun kita masih hidup di muka bumi ini, kita bisa merasakan neraka. Ketika kita hidup dalam dosa, ketika kita hidup terpisah dengan Tuhan, ketika kita jauh dari hadirat Tuhan, itu adalah neraka untuk kita. Ayo, kita sebagai orang percaya, kita hidup dalam kerinduan kita akan surga. Bukan hanya kita nanti, tetapi sekarang. Karena surga itu already but not yet. Ketika kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus di muka bumi ini, itu adalah surga untuk kita, amin. Yang mau terus hidup di dalam Tuhan Yesus dan terus merindukan surga, boleh kasih reactionnya, amin. Jonathan Edwards mengatakan,
How can you expect to dwell with God forever if you so neglect and forsake Him here? Bagaimana Anda bisa berharap untuk tinggal bersama Tuhan selamanya jika Anda mengabaikannya dan meninggalkannya di sini? Jadi ayo kita mulai hidupi surga mulai dari sekarang, dalam pekerjaan kita, dalam kuliah kita, pelayanan kita, keluarga kita. Kita sudah hidup dalam suasana surga, hidup bersama dengan Tuhan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dalam hadirat Tuhan. Kita latihan dulu, karena nanti kita akan spend eternity, lama-lamanya kita akan bersama dengan Tuhan di surga. Yang percaya sama-sama katakan amin. Jadi ini adalah 10 points of spiritual check up. Pertama, apakah saudara haus dan lapar akan Tuhan? Apakah hidup saudara makin dikuasai firman? Apakah saudara makin mengasihi sesama? Apakah saudara makin peka terhadap kehadiran Tuhan? Apakah saudara makin peduli akan kebutuhan rohani dan jasmani sesama? Apakah saudara menaruh kesukaan menjadi mempelai Kristus? Apakah disiplin rohani makin penting bagi saudara? Apakah saudara berduka karena dosa? Apakah saudara makin cepat mengampuni? Dan apakah saudara merindukan surga dan hidup bersama dengan Yesus? Ayo kita cek dari 10 tanda ini, mana yang kita masih berjuang, mana yang kita masih bergumul. Dalam kehidupan kekristenan kita normal kalau kita masih bergumul, masih berjuang. Justru kalau kita udah sempurna, artinya kita udah harus naik surga gitu. Sama kita masih menjadi manusia, pasti kita ada perjuangan, pergumulan. Ayo kita koreksi diri kita, punya kerendahan hati. Kalau misalkan kita masih susah mengampuni, Tuhan mampukan aku untuk mengampuni. Kita masih sering kali belum dikuasai firman Tuhan, mampukan aku untuk dikuasai oleh firman Tuhan. Maka hidup kerohanian kita akan semakin dewasa, dan kita akan berdampak. Ketika kita pelayanan akan powerful, karena ada dampaknya, ada buahnya. Bukannya sekedar rutinitas, tetapi ada powernya, karena kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Kita punya kedewasaan rohani di dalam Tuhan. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Sebelum kita lanjut ke poin-poin berikutnya dalam spiritual growth, mungkin dari Pastor Indri ada yang mau menambahkan? Thank you, Joseph. Boleh dipasang yang 10 check up? Ya, Bapak Ibu Saudara, waktu kita melakukan check up secara jasmani ya, misalnya kita check up ke lab, saudara bikin check up bagaimana gula darahnya, gimana kolesterolnya dan lain sebagainya ya, maka hasil check up itu akan menentukan tindakan apa yang harus dilakukan ya. Misalnya, wah asam urat tinggi gitu ya, hasil check upnya, maka kita kan nggak bisa, ya udahlah dalam nama Yesus turun gitu ya. Doa boleh, tapi kedua ada antisipasi yang perlu kita lakukan. Ya, ada pantangan makan misalnya seperti itu. Terus juga harus makan obat dan lain sebagainya. Nah, 10 poin spiritual check up ini saya minta benar-benar menjadi satu perenungan buat kita, ya. Kenapa Saudara? Ini akarnya di sini. Ada banyak anak Tuhan, pelayan Tuhan, gembala, pendeta gitu Saudara ya. Ternyata waktu mau jujur-jujuran ngelihat 10 hal ini, dia akan berkata, wow, dari 10 ini kayaknya ada 3 deh misalnya. Ada 4 deh misalnya ya. Atau ya yang gampang aja deh. Misalnya haus dan lapar udah gak ada lagi. Ya, setiap pujian penyembahan biasa, nggak respon ya, apalagi kalau maaf ya Zoom gitu ya, nggak ketahuan juga kan lagi ngapain misalnya gitu. Nah tapi kan saudara dan Tuhan yang tahu. Nah ini penting Saudara. Jadi waktu saudara mendeteksi dari spiritual check up ini, wah iya ya, saya nih kok udah lama ya nggak peka akan hadirat Tuhan. Nah saudara tandain. Ya, ini tidak dikumpulkan, tapi saudara coba tandain. Saya kasih 1-2 menit sambil saya review sedikit gitu ya. Karena ini yang menentukan. Ada banyak pengerja-pengerja itu mudah mundur dalam pelayanan. Pertama nyala-nyala semangat gitu ya.
kita sebagai gembala, wah karena punya jemaat yang semangat gitu, kita kasih kesempatan untuk melayani. Ya, awalnya masih semangat, 3 bulan, 6 bulan gitu saudara ya. Masuki mau 1 tahun, udah mulai turun tuh semangatnya. Ya, udah mulai izin, on off gitu ya. Nah, memang alasannya masuk akal saudara. Ya, alasannya masuk akal. Ada urusan kantor, ada keluarga, ada rapat keluar kota, masuk akal semua gitu. Tapi waktu dicek spiritualnya, oh ternyata dia misalnya pertama, dia ini gak cepat mengampuni seperti dulu. Ya, dia ada hal yang dia gak cepat beresin saudara. Jadi spiritual check up itu gak cuma sekedar oh iya tahu. Oh, enggak saudara. Ini serius sekali. Ya, to be a victorious warrior tidak bisa tidak, kita harus sehat. Amin, secara rohani. Ya, nanti di leadership level 2 saya nanti akan cerita, akan bagikan, akan ngajar tentang mental health karena itu mempengaruhi. Ada banyak pemimpin-pemimpin ya, gembala sekalipun, wow, pemimpin yang senior sekalipun itu insecure ya, mental health-nya tidak sehat. Apa yang terjadi? Wow, dia gesek sana, dia gesek sini, dia atur strategi, puter balik dan sebagainya. Ya, wow, itu nanti ceritanya di level 2 saudara ya, mental health. Tapi kita cek dulu, nanti juga ada kuesionernya. Ya, coba kita cek dulu. Ya, di poin ini, gimana kasih kita sama sesama? Ada banyak pelayan Tuhan, ya. Kenapa kalau misalnya diminta, ayo kunjungan, aduh sibuk pak, nanti deh pak ya, gitu. Bapak gembalanya lagi yang kunjungan, bapak gembalanya lagi misalnya kunjungan. Nah, jangan-jangan kasihnya dia kepada sesama berkurang, ya, tidak punya kasih yang full seperti itu, ya. Jadi ini penting sekali. Kita perlu duduk diam, take time untuk renungin point by point, ya. Saudara boleh difoto ya. Nanti setelah sesi keempat semua materi akan diberikan, ya. Kenapa tidak langsung supaya saudara bisa mencatat? Ya, karena di dalam education, dalam pendidikan, waktu saudara melihat, ya, saudara memperhatikan, saudara mencatat, itu saudara menyerap lebih banyak dibanding langsung dikasih materi. Seperti itu ya. Jadi poin-poin ini, dan juga misalnya kayak ini saudara ya, maaf saudara, bicara soal kedisiplinan. Nomor 7, apakah disiplin rohani makin penting buat saudara? Ya, mohon maaf saudara, saya banyak menemukan hamba-hamba Tuhan sekalipun, ya, mohon maaf saya menemukan banyak, maaf untuk level yang gembala sekalipun, disiplinnya kendor saudara. Kendor disiplinnya, ya. Begitu ditanya, Pak, maaf, saat teduh nggak Pak? Saat teduh. Mana catatannya Pak? Ya kita kan nggak berani nanya catatan saat teduh pemimpin saudara ya. Tetapi minimal kita bisa tahu. Wah, bolong-bolong saudara. Ya, gimana disiplinnya untuk doa, pujian, penyembahan secara pribadi. Doanya singkat-singkat. Doanya 5 kali saudara. Doa bangun tidur, doa makan pagi, doa makan siang, doa makan malam, doa mau tidur. Iya, 5 kali sih gitu ya. Tetapi nggak ada doa peperangan. Begitu ayo buka miut bahasa roh semua. Dia bilang pendoa, ayo pendoa yang kenceng bahasa rohnya. Pendoa lagi saudara. Lah Bapak Gembala ya Ibu Gembala gimana? Pengerja gimana gitu saudara ya. Makanya kita perlu terus ya membangun rohani kita, disiplin ya. Berbahasa roh termasuk disiplin saudara. Ya, itu termasuk disiplin kita secara pribadi. Amin ya. Nah, ini penting saudara. Baca buku rohani. Nah loh ya, itu termasuk disiplin saudara. Orang yang lapar, yang sehat rohaninya, dia pasti tidak hanya sekedar yang rutin ya, baca Alkitab yang ada. Dia pengen punya kerinduan, dia pengen punya lapar dan haus, dia mau belajar lebih lagi ya, termasuk saudara di tempat ini. Saya percaya saudara di sini ikut leadership level 1 karena saudara mau terus punya rohani yang sehat, mau terus punya rohani yang bertumbuh. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Baik, kita terus punya kerendahan hati,
untuk diperlengkapi. Yang diberkati, lambaikan tangan. Boleh saya lihat yang diberkati? Wow, haleluya, puji Tuhan. Silakan Joseph dilanjutkan, Tuhan berkati. Puji Tuhan, thank you Pastor Indri. Jadi as for point spiritual check up ini bukan supaya kita jadi sombong ya Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita merasa wah kita 10-nya udah nih, wah kita hebat, kita rohani. Kita cek, kamu udah belum gitu, kamu nilainya berapa dari 10 gitu. 9, 8, wah aku 10 loh, kamu kok cuma 7, kok kamu cuma 6. Jadi bukan untuk kita banding-bandingin, bukan supaya kita merasa lebih rohani, tapi kita check up supaya pribadi kita juga dibentuk, dikoreksi. Kita masih sadar bahwa kita harus terus-menerus berkembang, bertumbuh rohani kita di dalam Tuhan. Amin. Yang mau terus memiliki kerendahan hati, boleh kasih reaction. Puji Tuhan. Dan satu hal yang saya diingatkan oleh Tuhan adalah seringkali kalau kita sakit, kita tunggu ketika pertanyaannya kalau kita lagi sakit, kita tunggu udah sakit parah baru ke dokter, atau ketika kita sudah ada gejala-gejala, kita langsung cek ke dokter. Seringkali kita sebagai orang yang mungkin mengalami sakit penyakit, kita kalau ada gejala dikit pasti langsung cek ke dokter. Kita jangan tunggu udah parah, udah sekarat, baru kita ke dokter. Sama juga Bapak Ibu Saudara, jangan tunggu sampai kita kerohaniannya sudah sekarat, sudah benar-benar jauh dari Tuhan, sudah benar-benar kering, baru kita cek kerohanian kita. Kita harus rutin, kalau bisa setiap minggu atau setiap hari kita cek, minta Tuhan, selidiki hatiku Tuhan, tegur aku Tuhan, perbarui aku Tuhan, ingatkan aku Tuhan, supaya setiap hari kita diperbarui, setiap hari kita semakin serupa dengan Kristus. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Nah, kalau yang pertama adalah spiritual check up, yang kedua adalah spiritual exercise. Sama-sama katakan spiritual exercise. Di sini siapa yang sering berolahraga? Boleh angkat tangannya jujur. Yang sering berolahraga mungkin jalan pagi, mungkin naik sepeda, mungkin nge-gym, mungkin bulu tangkis gitu. Kalau Pak Tim itu rutinnya treadmill, terus rutin juga angkat beban. Terus kalau opa saya rutin jalan pagi. Bayangkan udah umurnya hampir 80 tapi semangat setiap pagi jalan pagi untuk jaga kesehatan. Kalau saya juga masih belajar Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan kemarin baru coba paksain lagi olahraga, bisa main bulu tangkis bareng teman-teman yang ada. Karena udah lama gak olahraga, badannya langsung sakit, pegel-pegel gitu. Tangannya pegel, kakinya pegel, badannya pegel gitu. Karena udah lama gak olahraga. Sama juga Bapak Ibu Saudara, kalau kita gak jadikan disiplin rohani sebagai rutinitas kita, sebagai exercise kita, kita akan jadinya pegel-pegel. Kita jadinya udah gak lagi kuat, gak lagi fit, gak lagi sehat rohani kita. Kita kalau jarang puasa, kita jarang doa keliling, kita jarang untuk saat teduh, kita gak akan terus konsisten dalam pertumbuhan rohani kita. Nah, kita akan sama-sama belajar apa aja sih spiritual exercise, spiritual discipline yang ada. Nah, ada 12 spiritual disciplines that will make your faith strong. Ada 12 disiplin rohani yang akan membuat iman kita kuat. Yang pertama adalah study, yaitu belajar. Mungkin di sini ada yang bilang, tapi Joseph saya udah lama gak belajar gitu. Terakhir mungkin beberapa puluh tahun yang lalu pas lagi S1 atau pas lagi SMA gitu. Ini belajar bukan kita ambil S1, S2, S3, tapi belajar seperti sekarang. Ketika kita ikut Miracle Institute, itu adalah bentuk spiritual discipline kita. Kita mau terus belajar. Walaupun kita udah jadi gembalaku, walaupun kita udah jadi kabit, udah jadi kadep, udah jadi pelayan Tuhan, udah jadi gembala, tapi dengan kita terus mau belajar, itu adalah disiplin rohani yang akan membuat rohani kita semakin bertumbuh. Dan saya salut dengan Bapak Ibu Saudara semua 162 murid yang mau terus belajar. Saya percaya kita semua akan sama-sama mengalami pertumbuhan rohani di dalam Tuhan. Nah, yang kedua adalah prayer, yaitu doa.
Seperti tadi Pastor Indri sudah sampaikan, doa bukan hanya Joseph saya doa 3 kali. Doa sarapan, sebelum makan sarapan, doa sebelum makan siang, doa sebelum makan malam. Nah, itu bukan termasuk doa. Tapi prayer di sini adalah kehidupan doa, prayer lifestyle. Kehidupan kita yang punya gaya hidup berdoa. Artinya kita terus membangun keintiman dengan Tuhan. Kita ada waktu doa-doa secara khusus, secara pribadi. Bukan termasuk dalam menara doa, bukan hanya termasuk di dalam APT, tetapi kehidupan doa kita secara pribadi dengan Tuhan. Dan bicara mengenai spiritual discipline prayer, seringkali sebagai orang percaya, kita doa hanya sebagai permintaan, request, A, B, C, D, E, F. Tuhan, pertama tolong berkati keluargaku. Tuhan, tolong berkati kuliahku. Tuhan, tolong berkati bisnisku. Tuhan, biar cepet dapat pasangan, cepet dapat pacar gitu kan. Tuhan, biar Tuhan berkati supaya berlimpah-limpah dalam segala keperluanku, supaya gajinya naik, supaya kalau ada utang dibayar oleh Tuhan. Kita sering kali punya waktu doa tapi request A sampai Z, 1 sampai 100. Kita nggak pernah doa, cuman denger apa yang Tuhan mau sampaikan untuk kita, pesan apa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Hubungan itu 2 arah, Bapak Ibu Saudara. Communication itu 2 arah, bukan hanya 1 arah. Kalau kita punya sahabat, tapi kerjaannya sahabat itu cerita terus A sampai Z, kita nggak dikasih waktu untuk ngomong. Pas kita ngomong, dia motong. Kita ngomong, dia motong. Itu bukan hubungan yang sehat. Sama juga, kalau kita punya prayer lifestyle yang sehat, harus 2 arah. Kita bukan hanya doa aja minta kepada Tuhan untuk dipulihkan, disembuhkan, diberkati, tapi kita juga dengar apa kata Tuhan, apa rencana Tuhan, apa pesan Tuhan dalam hidup kita. Maka itu akan mentransformasikan kehidupan rohani kita kalau kita punya spiritual discipline prayer. Ketiga adalah fasting, yaitu doa puasa. Di sini Bapak Ibu Saudara, siapa yang setiap Sabtu doa puasa? Boleh angkat tangannya. Setiap Sabtu puasa. Puji Tuhan. Yang belum, mungkin ayo kita disiplin. Ayo kita biasakan setiap hari Sabtu kita puasa bersama. Puasa tuh ada berbagai macam. Nanti mungkin di kelas selanjutnya bisa dijelaskan. Puasa Daniel, puasa Esther, puasa setengah hari. Bahkan dulu saya pernah melakukan puasa games, social media, film, TV gitu. Itu termasuk puasa. Nah, ayo kita biasakan. Puasa tuh bukan untuk diet. Seringkali ada orang-orang yang puasa setengah hari supaya intermittent fasting gitu. Jadi puasanya bukan supaya mengalahkan kedagingan, tapi supaya kurus. Itu motivasi yang salah. Tetapi biarlah kita punya kebiasaan untuk melakukan kehidupan doa puasa supaya kita terus hidup di dalam Tuhan. Yang mau belajar untuk puasa boleh angkat tangannya, amin. Ada mungkin yang mengatakan bahwa Joseph saya puasa setengah hari, tapi puasanya puasa Daniel setengah hari. Jadi sampai jam 12 gak boleh makan daging. Setelah jam 12 bebas mau makan apa. Nah, itu bukan puasa itu Bapak Ibu Saudara. Jadi ayo kita punya kebiasaan spiritual discipline fasting. Keempat adalah confession, pengakuan dosa. Punyalah hati yang mau terus bertobat. Setiap hari diingatkan Tuhan, kita punya hati yang Tuhan ampuni aku Tuhan, aku mau bertobat Tuhan, pulihkan aku Tuhan. Nah, yang kelima adalah worship, penyembahan. Worship bukan hanya di gereja saat kita ibadah, tapi jadikan penyembahan sebagai gaya hidup kita. Worship as a lifestyle. Saat kita lagi on the way ke kantor kita, on the way ke tempat pekerjaan kita, on the way ke kampus, ngerjain tugas, kita lagi nyantai, kita lagi jalan-jalan, dimanapun apapun, jadikan hidup kita sebagai penyembahan. Ayo kita biasakan punya spiritual discipline worship. Keenam adalah fellowship. Kita sebagai orang Kristen, ada beberapa mungkin yang mengatakan yang penting intim dengan Tuhan, yang penting punya hubungan dengan Tuhan, yang penting udah diselamatkan. Aku gak perlulah orang lain, aku gak perlulah fellowship, masuk ke cool, berhubungan dengan orang lain, yang penting aku pribadi udah selamat. Kalau kita mau bertumbuh secara rohani, kita perlu orang lain, kita perlu komunitas, kita perlu fellowship.
Jadi kalau Bapak Ibu Saudara belum masuk ke dalam komunitas, masuk ke dalam Cool, masuk ke dalam Komsel, masuk ke dalam Fresh, ayo kita masuk ke dalam komunitas supaya kita bisa bertumbuh kerohanian kita melalui spiritual discipline fellowship. Ketujuh adalah rest, istirahat. Tuhan menciptakan 7 hari supaya pada hari ketujuh manusia bisa istirahat. Seringkali kita udah sibuk bekerja, sibuk melayani, sampai kita nggak ada waktu istirahat. Istirahat ini bukan hanya sekedar kita ke ibadah, ke gereja hari Minggu, tapi istirahat bicara mengenai kita benar-benar rest in His presence. Istirahat dalam hadirat Tuhan. Kita nggak lagi mikirin soal kerjaan kita, nggak mikirin soal tugas kita, nggak mikirin soal mungkin bahkan pelayanan kita. Kita hanya nikmati hadirat Tuhan, waktu pribadi rest in His presence. Kedelapan adalah celebration, di mana kita merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, merayakan perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Kesembilan adalah service, pelayanan. Tindakan melayani adalah salah satu spiritual discipline. Ke-10 adalah generosity, ketika kita memberi dengan murah hati, memberi orang yang lagi kekurangan, memberi orang yang lagi perlu dibantu, memberi orang yang perlu ditolong. Itu adalah bentuk spiritual discipline. Ke-11 adalah chastity, kekudusan. Ayo pastikan kita jaga hidup kita kudus sebagai bentuk spiritual discipline. Dan ke-12 adalah disciple making, kita memuridkan. Memuridkan tuh bukan hanya tugas gembala. Wah, yang penting gembala lah, pagem aja yang memuridkan, bugem aja yang memuridkan gitu. Kita yang mau dimuridkan. Tapi murid sejati pasti memuridkan. Jadi ayo kita belajar memuridkan. Engkau yang di kantor, di marketplace, muridkanlah teman-teman kantormu, karyawanmu gitu, staffmu. Engkau yang ada di kampus, muridkan teman-teman sekelasmu, adik kelasmu. Engkau yang ada di keluarga, muridkan keluargamu. Kalau ada keluarga yang belum mengenal Tuhan, ada saudara yang belum mengenal Tuhan, muridkan mereka. Kita semua dipanggil untuk menjadi murid dan untuk memuridkan. Itu adalah salah satu bentuk dari spiritual discipline. Ada quote yang mengatakan bahwa discipline in the spiritual life is the concentrated effort to create the space and time where God can become our master and where we can respond freely to God's guidance. Jadi disiplin dalam kehidupan rohani adalah suatu usaha untuk menciptakan ruangan, menciptakan waktu di mana Tuhan dapat menjadi Tuhan kita, master kita, dan di mana kita dapat berespon secara bebas terhadap pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Ayo kita bangun kehidupan disiplin rohani kita. Seringkali susah. Kita harus mengalahkan daging, mematikan daging kita. Tapi kita harus minta kemampuan Roh Kudus. Kalau dengan kekuatan sendiri pasti susah, Bapak Ibu Saudara, pasti berat, pasti mungkin males. Tapi kalau Roh Kudus bekerja di dalam kita, kita akan dimampukan untuk melakukan spiritual discipline yang ada, untuk belajar, untuk berdoa, untuk berpuasa, untuk mengakui dosa kita, untuk menyembah, untuk berfellowship, untuk istirahat dalam hadirat Tuhan, untuk celebration, untuk melayani, untuk generosity, untuk menjaga kekudusan, dan untuk memuridkan bangsa-bangsa. Dan ada juga quotes yang mengatakan bahwa it is precisely in times of spiritual dryness that we must hold on to our spiritual discipline so that we can grow into new intimacy with God. Secara khusus, secara spesifik, dalam masa-masa kita mengalami kekeringan dalam rohani kita, kita harus terus berpegang pada disiplin rohani supaya kita dapat bertumbuh semakin dalam pengenalan kita akan Tuhan, semakin intim akan Tuhan. Jadi ayo Bapak Ibu Saudara lakukan spiritual disiplin. Sama seperti kalau kita nge-gym, mungkin bapak-bapak atau anak-anak muda yang ada, kalau kita angkat beban contohnya, kita yang mungkin dulunya nggak pernah angkat beban, kita nggak punya otot, kita pasti nggak kuat angkat banyak beban. Tapi kalau kita angkat beban setiap hari 5 kilo, 10 kilo, lama-lama mungkin 20 kilo kalau kuat, lama-lama yang terjadi adalah otot kita terbentuk. Kita jadi punya otot yang kuat untuk mengangkat beban yang lebih banyak lagi. Sama juga kita harus bangun otot rohani kita, bukan hanya otot fisik kita.
Kalau kita melakukan disiplin rohani, kita akan membangun otot rohani kita. Kita semakin kuat dalam iman, semakin kuat di dalam Tuhan, semakin bertumbuh kerohanian kita, karena kita membangun, melatih otot rohani kita. Amin. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. No one has ever spiritually matured without applying themselves to spiritual discipline. No one has ever spiritually matured without applying themselves to spiritual discipline. Tidak ada satupun orang yang dapat menjadi dewasa rohani tanpa mempraktekkan disiplin rohani. Tidak ada satupun orang yang dapat menjadi dewasa rohani tanpa mempraktekkan disiplin rohani. Jadi ayo, kalau kita mau grow spiritually, kita mau mengalami spiritual growth, growing as victorious warrior, pemimpin-pemimpin rohani yang luar biasa, prajurit-prajurit yang gagah perkasa, kita harus menekankan, melakukan, menerapkan disiplin rohani. Yang mau belajar untuk melakukan disiplin rohani, boleh lambaikan tangannya, amin. Haleluya. Nah, yang ketiga adalah spiritual growth. Kalau pertama adalah spiritual check up, kedua adalah spiritual exercise, ketiga adalah spiritual growth. Sama-sama katakan spiritual growth. Kalau kita mengalami pertumbuhan rohani, pasti ada pertumbuhan, pasti ada growth-nya. Nggak mungkin kita udah menjadi orang Kristen berpuluh-puluh tahun, tapi kita hanya jadi bayi rohani, anak rohani. Kita hanya mau makan susu, kita nggak mau makan daging. Artinya kita tidak bertumbuh. Bayangkan kalau misalkan waktu itu Pati pernah kasih contoh, kalau ada bayi umur misalkan 2-3 tahun pasti lucu, imut gitu kan. Pasti kalau kita gendong, kita main dengan mereka pasti lucu banget gitu. Tapi bayangkan kalau udah umur 20 tahun tapi masih kayak bayi, masih suka nangis, masih suka rewel, masih suka manja, itu pasti udah keterlaluan gitu. Sama seperti tubuh fisik kita bertumbuh secara fisik, kita juga mengalami pertumbuhan rohani. Biarlah pertumbuhan rohani itu mengikuti usia rohani kita. Jangan sekedar kita udah menjadi percaya Tuhan, melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan selama 10 tahun, selama 20 tahun, tapi kita stuck aja. Kita hanya sekedar menjadi anak rohani, kita nggak bertumbuh menjadi dewasa rohani. Ayo kita sama-sama belajar dan pastikan supaya kita semua mengalami pertumbuhan rohani. Yang percaya sama-sama katakan amin. Nah, dalam kehidupan ini, dalam perjalanan spiritual journey kita, dimulai dari manusia alami, manusia alamiah, natural man. Ini adalah manusia yang belum lahir baru, belum terima Tuhan Yesus, belum mengalami baptisan Roh Kudus. Tapi setelah terima Tuhan Yesus, mengalami kelahiran baru, bertumbuh menjadi manusia duniawi, carnal man, yaitu Kristen anak-anak. Tidak cukup kita terima Tuhan Yesus, lahir baru, harus terus bertumbuh secara rohani supaya semakin serupa dengan Kristus, dan akhirnya kita menjadi spiritual man. Dari natural man menjadi carnal man, menjadi spiritual man, manusia rohani. Seringkali kita banyak sebagai orang Kristen, orang percaya, kita hanya sekedar lahir baru, terima Tuhan Yesus, melayani, tapi kita masih manusia duniawi, masih sering rasa kecewa, masih sering kepahitan, mudah tersinggung, mudah emosi, mudah jatuh bangun dalam dosa, mudah semangat on fire tapi redup, terus jenuh, jadi jauh dari Tuhan. Ini adalah tanda-tanda Kristen anak-anak. Tapi saya percaya kita semua di sini mau belajar untuk menjadi spiritual man, manusia rohani, semakin serupa dengan Kristus. Yang mau semakin serupa dengan Kristus boleh katakan haleluya. Bapak Ibu Saudara, ketahuilah bahwa dalam kehidupan rohani kita ada 3 tahapan. Pertama adalah justification, kedua adalah sanctification, ketiga adalah glorification. Justification adalah tahapan di mana kita dibenarkan, bukan karena kita kudus, bukan karena kita baik, bukan karena kita benar, tetapi karena kebenaran Allah. Karena Yesus mati di kayu salib, kita dibenarkan, kita dijadikan benar. Tetapi kita harus terus melewati yang namanya sanctification, proses pemurnian, proses pengudusan. Kita dikuduskan, kita diproses Tuhan, kita dibentuk Tuhan, kita dihancurkan Tuhan, supaya semakin lama semakin serupa dengan Kristus, sampai akhirnya kita mencapai glorification, di mana kita akan dimuliakan, kita akan menjadi serupa dengan Kristus, kita akan menjadi sempurna sama seperti
Bapa itu sempurna. Oleh sebab itu, ayo kita terus melewati proses sanctification. Nah, luar biasanya dalam proses sanctification ini, kalau Bapak Ibu Saudara melihat, gak selalu mulus. Sering kali kita punya anggapan setelah kita terima Tuhan Yesus, kita diselamatkan, dibaptis, langsung naik terus. Semakin dewasa rohani, semakin dewasa rohani, semakin dewasa rohani. Tetapi nyatanya, dalam graf ini dikasih contoh bahwa ada masa-masa kita turun, masa-masa kita jatuh dalam dosa. Tapi kalau kita menang, kita naik lagi. Kita diproses Tuhan, kita dibentuk, kita dihancurkan keinginan kita. Kita sempat jatuh, kita naik lagi. Kita sempat mau berhenti pelayanan, sempat rasa jenuh, rasa jauh dari Tuhan. Kita menang atas proses, kita naik lagi. Oleh sebab itu, saya selalu ingat guru saya dulu di sekolah high school humanities pernah mengatakan bahwa kekristenan, kehidupan kita dengan Tuhan itu seperti logo Nike. Semuanya tahu logo Nike ya? Logo Nike itu kayak check mark, kayak cek gitu. Ada turunnya terus naik, turun naik. Dalam kehidupan kekristenan tuh nggak selalu mulus. Selalu kadang-kadang kita ngalami masa-masa jatuh, jauh dari Tuhan. Tapi kalau kita menang, kita naik lagi. Mungkin kita turun lagi, kita naik lagi. Jadi seperti logo Nike, kita mungkin sempat turun, tapi kita kalau menang, kita akan naik lagi bersama dengan Tuhan. Naik lagi bersama dengan Tuhan, naik lagi bersama dengan Tuhan. Jadi ayo hari ini kita pastikan, mungkin kalau engkau sedang mengalami masa-masa di lembah kekelaman, masa-masa yang sedang jauh dari Tuhan, masa-masa yang lagi jenuh, mungkin masa-masa yang lagi mau putus asa, ayo kita menang atas proses Tuhan. Karena kalau kita menang atas proses Tuhan, kita akan semakin naik bersama dengan Tuhan. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Saya mau share sedikit video ilustrasi bagaimana perjalanan kita dengan Tuhan. His grace that taught my heart to fear. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. Yang diberkati oleh videonya boleh lambaikan tangan, amin. Seberapa kita yang mengalami seperti orang di video tersebut. Kita sering kali jatuh bangun. Ketika kita lagi mengalami proses, mengalami pergumulan, kita jadi jatuh, kita jadi jauh dari Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Kita harus bangkit lagi. Kita harus menang. Karena dikatakan kalau kita mengandalkan Tuhan, Roh Kudus tidak akan membiarkan kita tergeletak, tetapi Roh Kudus akan terus mengangkat kita. Jadi kalau engkau sedang mengalami pergumulan, masalah, proses, jangan lihat itu sebagai masalah, jangan melihat sebagai pergumulan, tetapi lihat sebagai tahapan supaya kita bisa menang, naik level, naik level, naik level. Semakin dewasa rohani, semakin mengalami greater capacity di dalam Tuhan. Ayo, kita terus mau hidup kita diproses. Karena kalau kita nggak mau diproses, kita akan mengalami pergumulan yang lebih berat lagi. Jadi relakan dirimu diproses.
Karena semakin cepat kita diproses Tuhan, semakin dahsyat Tuhan akan memakai kita. Dan sering kali proses Tuhan itu berupa ujian. Beberapa minggu yang lalu Pastor Indi pernah sharing di doa pengerja kami ada 10 macam ujian. Pertama, ujian waktu. Kedua, ujian firman Tuhan. Ketiga adalah ujian karakter. Keempat adalah ujian motivasi. Kelima adalah ujian padang gurun. Keenam adalah ujian di salah mengerti. Ketujuh, ujian kesabaran. Kedelapan, ujian kegagalan. Kesembilan, ujian kehendak sendiri. Dan kesepuluh, ujian promosi. Kalau kita mengalami ujian, pastikan kita menang. Maka kita akan semakin meningkat, semakin dewasa rohani bersama dengan Tuhan. Dan cara kita untuk terus jaga hubungan kita dengan Tuhan, terus mengalami dewasa rohani. Pertama, kita harus know about God, mengenal Tuhan lebih dalam. Talking to God, ngomong sama Tuhan. Hearing from God, mendengar suara Tuhan. Walking with God, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan living in God, berjalan atau hidup di dalam Tuhan. Apa yang terjadi? Terakhir, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengalami pertumbuhan rohani, kita akan menghasilkan buah-buah dalam hidup kita. Apa saja? Pertama, buah pertobatan. Kita bukan hanya terima Tuhan Yesus menjadi lahir baru, tapi kita bertobat setiap hari. Kehidupan kita sesuai dengan pertobatan kita. Kedua adalah buah karakter. Kita menghasilkan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita mencerminkan Kristus melalui hidup kita. Kita menghasilkan buah pelayanan. Kita bukan hanya buah pertobatan, buah karakter, tapi pelayanan kita akan semakin next level, semakin maksimal, semakin dipakai Tuhan dengan dahsyat. Kita yang pengerja, kita yang pelayan Tuhan, kita yang pemimpin rohani, kita yang gembala kul, kita yang gembala, kita akan menghasilkan buah-buah pelayanan. Kul kita akan berlipat ganda. Jiwa-jiwa Tuhan akan kirimkan di gereja kita. Kita akan melayani lebih banyak lagi orang-orang yang kita muridkan. Tuhan akan melipat gandakan jumlah jemaat yang Tuhan percayakan. Ada buah-buah pelayanan berdasarkan kedewasaan rohani kita. Dan terakhir adalah buah jiwa-jiwa. Dampak terbesar yang kita dapat lakukan untuk kekekalan adalah membawa jiwa-jiwa untuk Tuhan. Segala sesuatu akan kita tinggalkan di dunia ini selain karakter dan jiwa-jiwa yang kita menangkan untuk Tuhan. Jadi ayo kita menjadi dewasa rohani. Kita menjadi growing as victorious warrior, experiencing spiritual growth, supaya kita menghasilkan buah pertobatan, menghasilkan buah karakter, menghasilkan buah pelayanan, dan menghasilkan buah jiwa-jiwa. Yang mau menghasilkan buah yang lebat, buah yang baik, tangannya, amin. Haleluya. Terakhir, Bapak Ibu Saudara, adalah spiritual rest. Kita sama-sama bacakan di dalam Matius 28. Matius 28 dikatakan bahwa kita harus menjadikan segala bangsa murid. Tapi bukan hanya kita harus memuridkan, bukan hanya kita harus melakukan amanat agung, tapi kita harus rest in His presence. Kita harus istirahat dalam hadirat Tuhan. Ada quotes yang mengatakan, Bapak Ibu Saudara, bahwa the spiritual rest which God particularly intends in this commandment is this, that we not only cease from our labor and trade, but much more, that we let God alone work in us, and that we do nothing of our own with all our powers. Dikatakan juga, God created rest for our benefit, to restore us. We can experience true rest when we spend time in His presence, praying or reflecting on His word. As we take time from our busy schedule, we can be still, silent, present, and allow Him to work in us. Terakhir dikatakan di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayo kita lakukan 4 hal ini: spiritual check up, spiritual exercise, spiritual growth, dan spiritual rest. Istirahat dalam hadirat Tuhan. Ambil waktu hanya soak in His presence, enjoy His presence. Sering kali kita sebagai pelayan Tuhan terlalu sibuk melayani Tuhan. Dari Sabtu, Minggu, terus Senin sampai Jumat kita bekerja. Kita gak ada waktu hanya duduk diam di hadirat Tuhan, di kaki Tuhan,
kita mendengarkan firman Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan. Ayo, pastikan kita lakukan 4 hal ini. Maka kita akan mengalami spiritual growth as victorious warrior. Kita akan mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Karena Roh Kudus yang akan mengerjakan di dalam kita, memberikan kita kemampuan, memberdayakan kita, mengurapi kita. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. C.S. Lewis mengatakan, every Christian would agree that a man's spiritual health is exactly proportional to his love for God. Semua orang Kristen pasti akan setuju bahwa kesehatan rohani seseorang akan proporsional dengan kasihnya untuk Tuhan. Jangan lupa kita lakukan 4 hal itu didasarkan dari kasih kita kan Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, karena kita cinta Tuhan, karena kita mau lebih lagi mengasihi Tuhan. Didasarkan oleh first love kita, cinta mula-mula kita dengan Tuhan. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Oleh sebab itu ada refleksi buat kelas hari ini. Pertama adalah sebutkan tanda-tanda dalam spiritual check up yang masih ada pada diri saudara. Dari 10 yang tadi, apa yang saudara masih berjuang bergumul. Biarlah itu menjadi kejujuran kita di hadapan Tuhan. Dan kita minta Roh Kudus untuk mengoreksi kita, mengingatkan kita. Dan kedua, apa komitmen yang saudara lakukan untuk meningkatkan spiritual growth? Mungkin dengan spiritual check up, spiritual exercise, spiritual growth, dan spiritual rest. Apa komitmen kita untuk lebih lagi bertumbuh dalam kerohanian kita di dalam Tuhan? Selanjutnya saya serahkan kepada Pastor Indri. Boleh yang PowerPoint terakhir tetap dipasang. Thank you hambanya, puji Tuhan, haleluya. Oke, Bapak Ibu, ini nanti ada di link Google Form ya. Jadi ini di foto aja, tapi nanti ada di link Google Form sehingga nanti Bapak Ibu memudahkan untuk mengisinya ya. Ini nggak usah cepat-cepat saudara ya. Saudara benar-benar renungkan. Kenapa? Karena pelajaran demi pelajaran tujuannya kita adalah bukannya cepat selesai ya. Tetapi yang utama adalah kita benar-benar ngalami perubahan. Kita benar-benar mengevaluasi, merefleksi diri kita. Kita ini udah sampai mana? Apakah ada yang perlu dipulihkan atau belum gitu ya? Oke, seperti itu. Thank you Joseph. Saya akan nambahkan 3 menit saudara. Nanti pas 2 menit lah ya. Supaya bisa bagi-bagi waktu dengan yang lain. Puji Tuhan. Yang diberkati sampai sini boleh lambaikan tangan. Wow. Haleluya. Saya lihat ini porsinya padat gitu saudara ya. Padat saudara ya. Padat ini kalau kayak makanan ini ada appetizernya, ada steaknya gitu ya, ada dessertnya padat gitu ya. Ya, saya percaya saudara bisa mencerna dengan baik step by step gitu. Baik, saya akan sedikit kasih seperti kayak kesimpulan gitu ya, kesimpulan singkat. Jadi ini adalah level daripada rohani kita. Tadi Joseph juga sudah bagikan ya. Jadi dari lahir baru, bayi rohani, anak dan dewasa. Nah, kadang-kadang kita hanya berfokus kepada lahir baru. Oh, pokoknya udah lahir baru. Pokoknya udah terima Yesus, baptis sudah, penuh Roh Kudus sudah. Ayo bagaimana dong? Ayo melayani gitu ya. Fokusnya begitu lahir baru, terima Tuhan Yesus, lagi on fire, langsung kita giring untuk pelayanan. Nah, hal yang sama sering terjadi di dalam pelayanan kita, di dalam tim pengerja yang bersama dengan kita terjebak atau kita teralihkan fokusnya hanya memikirkan untuk hal-hal yang namanya pelayanan tanpa atau teralihkan untuk memikirkan level rohaninya. Ya, apa yang terjadi sehingga masih bayi disuruh berperang, dia pasti bingung gitu ya. Masih bayi disuruh lari, bingung, lebih bingung lagi gitu saudara ya. Masih merangkak soalnya. Nah, oleh karena itu penting sekali kita jelas dulu nih, saya di mana nih? Saya,
puji Tuhan, sudah anak rohani sedang jadi dewasa, gitu ya. Atau mungkin saudara melihat diri saudara, bagaimana saya? Oh, saya ini masih bayi loh, sedang mau jadi anak. Nggak apa-apa, ya, tidak ada salahnya dengan proses ini. Tetapi kita harus pastikan bahwa spiritual life kita itu benar-benar growing. Ya, benar-benar growing. Untuk bisa ngalami victorious itu perlu growing, ya. Nah, saya masukkan di sini juga, saudara, ya ini jelas. Tadi Joseph bagikan carnal man, ya. Terus udah gitu ada manusia duniawi sama manusia apa aja Jo tadi? Carnal man, terus spiritual man sama natural man, ya. Nah, bedanya saudara, kalau yang tadi ini belum dewasa, ya, belum dewasa rohani, ya, artinya dia tuh disebutkan dalam 1 Korintus pasal yang ketiga adalah manusia duniawi. Susulah yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Nah, salah satu cara saudara cek, saya ini di levelnya di mana ya? Ya, saya di lahir baru mah udah 20 tahun yang lalu mungkin. Tapi mungkin masih bayi loh saudara. Kenapa? Karena pertumbuhan rohani kita itu tidak bergerak secara mengikuti dengan waktu. Ada yang sudah 30 tahun masih tetap anak. Ada yang 3 tahun tapi sudah dewasa gitu ya. Tidak berbanding lurus dengan waktu secara waktu yang tahun-tahun dan sebagainya gitu ya. Tetapi ada ciri-cirinya saudara. Kalau saudara bisa terima makanan keras, itu ciri bahwa saudara sudah mulai jadi dewasa. Ya, bayi tidak mungkin dikasih nasi pecel, apalagi nasi padang. Makanannya bubur, masih susu. Ya, jadi kalau porsi makanan rohani, jenis makanan rohani saudara itu masih lembut-lembut, disuruh menabur, aduh berat banget bu, nabur, perpuluhan, apalagi, ya, kamu akan diberkati. Nah itu tuh, mengampuni, aduh berat, gitu ya. Nah ini saudara berarti pertumbuhannya ini masih di anak-anak. Para gembala, para leaders di sini, saudara kita yang dulu lihat, kita ini sudah dari dewasa belum? Kedua, perhatikan tim pelayanan kita. Spiritual rohani kita, spiritual growth-nya dari tim pelayanan kita masih kita bisa identifikasi dari responnya waktu dikasih makanan rohani. Lalu kedua gini, iri hati dan ada perselisihan. Jadi kalau dalam tim pelayanan kita atau kita masih iri, dia dipakai dahsyat ya, dia kan baru kemarin baru audisi singer kok udah WL ya, misalnya gitu ya. Ini kan baru, kok udah langsung gembala cool ya, langsung koordinator kah lah misalnya. Ya, kalau ada iri hati berarti itu masih ciri manusia duniawi, belum dewasa. Kalau ada perselisihan, apa-apa ngambek, apa-apa ribut, cekcok dan sebagainya, mau di keluarga, mau di pelayanan, mau di pekerjaan, itu ciri saudara, ya. Itu berarti belum dewasa. Artinya apa? Artinya ayo grow up, ayo bertumbuh, ya, ayo makin dewasa rohani, amin, ya. Dan ujungnya, end goalnya adalah menjadi serupa dengan Kristus. Ini tujuannya, saudara. Jadi pelayanan kita buat apa sih, ya? Supaya menjadi serupa dengan Kristus, gitu. Pelayanan kita bukan, wah saya puji Tuhan loh, punya banyak karunia. Wih, puji Tuhan loh, kapasitasnya makin gede. Itu hanya sebagian, saudara. Yang pertama adalah kita harus dewasa seperti Kristus. Itu goal yang pertama, ya. Nah, pertanyaannya, kenapa dalam pelayanan kita seringkali melihat ada tim pelayanan atau mungkin kita sendiri juga tidak menghasilkan buah? Tadi ada 4 buah, saudara ya. Tapi kok nggak menghasilkan buah? Pelayanannya stuck, nggak ada buah yang nyata, ya cool, dahulu sekarang dan selama-lamanya tetap segitu doang, misalnya ya, dan lain sebagainya. Kenapa tidak berbuah? Karena pasti nggak bertumbuh. Kenapa tidak bertumbuh? Karena rohaninya nggak sehat. Kita nggak bicara orang lain, kita nggak bicara tentang cabang gereja atau gereja ABC, ya, tapi kita melihat diri kita sendiri. Waktu sudah bilang, wah
ternyata rohani saya nggak sehat, dalam nama Yesus saya mau bertumbuh jadi sehat. Ada disiplin-disiplin rohani yang tadi kita belajarin, ada langkah-langkah yang kita pelajarin, kita ambil keputusan untuk boleh bertumbuh, dan akhirnya pasti akan berbuah. Dan yang ujungnya nama Tuhan disenangkan karena saudara dan saya makin serupa dengan Kristus.